Program Studi Ilmu Tanah merupakan salah satu dari 69 program studi yang ada di Universitas Gadjah Mada dan satu-satunya program studi yang berada di bawah naungan Departemen Tanah. Departemen Tanah sendiri merupakan salah satu dari 6 departemen yang ada di Fakultas Pertanian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pertama kali memperkenalkan diri. Ini adalah Ketua Departemen Tanah Fakultas Pertanian. Nama saya Benito Purwanto. Saya selaku Ketua Departemen ingin pertama mengucapkan selamat kepada adik-adik semuanya sudah diterima di Departemen Tanah Fakultas Pertanian. Kemudian yang kedua, hari ini saya ingin memberikan pengantar, memperkenalkan sedikit mengenai apa itu Departemen Tanah, Ilmu Tanah. Ada semuanya, Departemen Ilmu Tanah itu sudah berdiri sejak lama, jadi sudah sejak tahun 60-an begitu. Dan ini sehingga sudah sekian kali kita menyelenggarakan pendidikan di bidang ilmu tanah. Nah, perlu ada diketahui bahwa Departemen Tanah itu sebenarnya adalah kita di pertanian di UGM itu kami menyelenggarakan pendidikan dari S1, kemudian master, dan juga hingga program doktoral S3. Di bidang ilmu tanah itu apa sih ilmu tanah? Nah, ilmu tanah itu adalah kita berada di bawah di Fakultas Pertanian, hingga kita tahu bahwa sebetulnya Indonesia itu punya sumber daya lahan yang sangat luas, sumber daya tanah yang sangat luas ya, dan itu kalau kita tidak dikelola dengan baik akan menjadi rusak sumber itu. Nah, sehingga salah satu hal yang menjadi impian atau tujuan dari Departemen Tanah adalah kita bagaimana mendidik mahasiswa atau meninggalkan suatu pendidikan yang bertujuan untuk mengelola sumber daya tanah kita itu agar lestari, supaya bisa digunakan untuk pembangunan secara sebaik-baiknya dan juga tidak rusak, tidak benda. Itu yang menjadi sebetulnya misi dari pendidikan ilmu tanah. Nah, kemudian untuk itulah kita setiap tahun menyelenggarakan suatu pendidikan. Kita mendidik dari S1 terutama ya, supaya nanti pada akhirnya menjadi ahli di bidang survei lahan, di bidang misalnya bagaimana kita mencoba memperbaiki tanah-tanah rusak yang di daerah pertambangan. Kita juga mencoba bagaimana kita mengelola lahan supaya bisa digunakan untuk kepentingan pertanian. Jadi nanti di sini ada adik juga akan dididik di sini bagaimana nanti bisa mengelola misalnya tanah ini cocok untuk tanaman apa misalnya. Nanti akan dikasih gaji. Dan juga nanti juga adik juga akan bisa di situ bekerja di bidang pemupukan misalnya, pemupukan. Juga saja nanti bisa menjadi misalnya katakanlah bidang swasta, berusaha dan sebagainya. Tergantung dari misalnya itu minat dari adik semuanya. Nah, adik semuanya Departemen Tanah itu kita itu sudah berusaha dengan segala upaya kami bahwa berusaha untuk meningkatkan mutu pendidikan kita ini. Nah, alhamdulillah beberapa tahun ini kita mendapat suatu apresiasi yang sangat baik dari Badan Akreditasi Nasional, dan kita mendapat pendidikan A untuk akreditasi, dan juga mendapatkan predikat sertifikat dari AUNSA, jadi suatu sertifikasi di bidang ilmu tanah di tingkat ASEAN. Dan itu merupakan suatu apresiasi yang sangat berharga bagi kami. Itu kerjasama dari alumni dan juga mahasiswa juga ya. Jadi kami sangat apresiasi di situ pada alumni juga pada mahasiswa semuanya, sehingga bisa kita semua bersama mendapatkan sertifikasi dari AUNSA itu. Kemudian adik tidak perlu khawatir karena di sini adik akan dididik oleh staf kami yang merupakan lulusan dari S1, S2 dan S3 dari luar negeri juga. Dan S3 kami itu staf kita itu dari guru besar, kemudian pendidikan doktor, ada master, dan itu berasal dari bermacam universitas baik di luar negeri seperti misalnya dari Jepang, dari Belgia maupun dari USA. Sekarang ada yang studi S3 di USA, kemudian juga dari Australia begitu ya. Kemudian juga saja dari lulusan UGM sendiri. Nah, kemudian bahwa kita juga mempunyai fasilitas yang sangat banyak dari semuanya. Dari laboratorium misalnya, laboratorium yang kita punya adalah sudah istilahnya itu kita mempunyai alat yang sangat up to date ya.
dari misalnya atomic absorption spectrophotometer, kemudian juga ada flame photometer, ada juga HPLC, ada juga yang terbaru yang kita punya adalah yang gas chromatografi, juga kita juga punya alat-alat yang baru yang baru kita beli begitu ya. Itu adalah pressure plate apparatus. Itu untuk nanti kalau ada studi mengenai di bidang fisika tanah terutama, itu nanti akan menggunakan alat itu. Dan kemudian kita juga beberapa lab juga ada beberapa kita juga punya lab baru nanti akan dibangun sekarang di Kuningan, di daerah Kuningan, kawasan Kuningan kita juga punya lab baru. Dan juga nanti kita ada investasi dengan greenhouse, kemudian juga ada lab di kebun percobaan juga ada. Jadi artinya fasilitasi yang ada di tempat kita itu tolong dimanfaatkan sebaik mungkin ya, seefisien mungkin, dan itu semuanya untuk kepentingan pendidikan di tempat kita. Dan di pertanian itu kita adalah satu-satunya yang menyelenggarakan suatu kerjasama. Jadi artinya di bawah kita itu ya, di bawah banyak sekali dari mahasiswa kita itu S1 atau S2 yang mengikuti program student exchange, pertukaran pelajar. Kemudian juga ada beberapa riset-riset yang kolaboratif sifatnya dengan universitas di luar negeri. Jadi ada misalnya nanti, dan biasanya itu juga kita kerjasama dengan kita melibatkan mahasiswa S1 maupun S2. Dan itu kita punya kepentingan banyak sekali. Jadi ada dia yang dapat keuntungan banyak sekali dari sini. Nah itu jadi saya pikir ada semuanya mudah-mudahan nanti bisa bersama-sama kita nanti ada di sini akan mendapat suatu pendidikan yang baik dan juga nanti tolong ini bahasanya itu kita bersama-sama memajukan ilmu tanah dari proses pertanian. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan nanti. Dan ini kita bisa bersama-sama ya, nanti kami sebagai dosen di sini dan juga dari sebagai mahasiswa kita bersama-sama untuk berinteraksi begitu ya. Dan jangan ragu-ragu kalau misalnya ada suatu hal yang ditanyakan, silakan nanti kita bisa berkomunikasi betul lagi. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa baru 2020, perkenalkan saya sebagai Kaprodi Ilmu Tanah menjelaskan beberapa hal terkait dengan kurikulum Merdeka dan juga prospek belajar di ilmu tanah. Saya akan menjelaskan, tidak akan menjelaskan panjang lebar tentang kurikulum, karena kurikulum baru yang akan Anda jalani itu sebenarnya memang sudah ada kurikulum yang didesain pada tahun 2019, kita sebut sebagai kurikulum 2019, yang kemudian disesuaikan dengan pijakan kurikulum Kampus Merdeka. Dan hingga saat ini kurikulum Kampus Merdeka masih terus kami godok untuk disesuaikan dalam hal teknis pelaksanaannya. Jadi belum bisa saya jelaskan secara panjang lebar di sini. Namun demikian, terkait dengan prospek belajar di ilmu tanah ini punya 4 kompetensi yang akan dimasukkan ke dalam semua mata kuliah yang ada di dalam kurikulum 2019, yaitu sebagai soil surveyor. Saudara kalau nanti lulus dari Fakultas Pertanian Departemen Ilmu Tanah ini akan mempunyai kompetensi sebagai soil surveyor. Yang kedua sebagai soil fertilizer rekomendator. Jadi Anda nanti punya keahlian untuk memberikan rekomendasi pemupukan terhadap tanaman. Terus kemudian yang ketiga, saudara akan dapat mempunyai kompetensi sebagai land reclamator. Jadi lahan-lahan saat ini banyak yang mengalami degradasi, baik itu karena alami maupun karena perilaku pemanfaatan sumber daya yang kurang pas. Yang keempat adalah Anda menjadi pengelola sumber daya lahan.
Jadi berbagai kerusakan lahan saat ini adalah akibat dari pemanfaatan yang kurang sesuai, sehingga dengan Anda belajar di Departemen Tanah Program Studi Ilmu Tanah ini, Anda nanti punya berbagai macam kesempatan untuk mengabdikan atau menerapkan ilmu saudara. Bisa di bidang survei dan mapping, ya, karena Anda punya kompetensi soil surveyor. Anda bisa bekerja di bidang perkebunan, khususnya nanti di bidang pemupukan tanah, dan juga di pabrik-pabrik pupuk, ya, yang saat ini tentu pengembangan pertanian butuh pemupukan. Anda bisa bekerja di konsultan pengembangan sumber daya lahan, kaitannya dengan Anda sebagai land manager, ya, land resource manager, dan kemudian Anda bisa juga bekerja di bidang-bidang yang berkaitan dengan pertambangan, karena khususnya di divisi environment nanti butuh reklamasi lahan-lahan besar. Saya kira cukup jelas, ya. Jadi ada 4 kompetensi yang ditanamkan di kurikulum 2019. Saya yakin, saya percaya, dan saya bersemangat sekali untuk membentuk saudara menjadi orang yang berguna bagi society kita, bagi masyarakat kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini bahagia sekali saya bisa berhadapan dengan adik-adik mahasiswa baru yang memilih untuk masuk di Departemen Tanah Program Studi Ilmu Tanah Fakultas Pertanian UGM. Saya perkenalkan dulu, saya Sri Nuryani Jaya Utami, biasanya saya dipanggil Bu Nuryani. Saya salah satu dosen di Fakultas Pertanian UGM, khususnya di Departemen Tanah, dan saya sendiri juga lulusan dari Departemen Tanah. S1 saya di Tanah, S2 juga di Tanah, dan juga di Belgia, kemudian S3 juga di Tanah. Meskipun prodinya nyamannya ilmu pertanian, tapi minat studinya ilmu tanah. Jadi saking cintanya saya kepada ilmu tanah, sehingga berapa tahun, ya mungkin 16 tahun lebih saya mempelajari ilmu tanah ini di Departemen Tanah, ya. Oke, mungkin mahasiswa baru masih meraba-raba apakah nanti setelah lulus mudah untuk mencari kerja, ya, karena dulu saya juga begitu. Ketika saya memutuskan untuk masuk pertanian, itu juga ada keraguan di guru-guru saya, tapi kemudian saya membuktikan bahwa kami yang memilih kuliah di Fakultas Pertanian dan khususnya di ilmu tanah itu alhamdulillah, ya, bagus karirnya, dan alhamdulillah bisa bermanfaat kepada banyak orang. Baik, apa sih prospek kerja di Departemen Tanah itu, ya? Oh ya, saya di sini sekarang menginjak tahun ke-8 menjabat sebagai Wakil Dekan bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kerjasama dan alumni. Saya dilantik sejak bulan Desember 2012, jadi tahun ke-8. Nah, karena saya membidangi salah satunya adalah alumni, sehingga saya banyak sekali berhubungan dengan alumni, ya. Jadi kalau sudah lulus dari Departemen Ilmu Tanah itu kalian bisa memilih mau sekolah lagi atau cukup dengan keahlian yang telah didapatkan selama 4 tahun, ya. Biasanya 4 tahun. Nah, kalau ingin menjadi peneliti atau dosen maka harus S2 dulu, ya. Karena sekarang ada undang-undang bahwa dosen dan peneliti itu minimal S2. Tapi dengan ilmu dan juga keahlian yang sudah didapatkan selama 4 tahun, kalian bisa memilih banyak lapangan kerja dan juga bisa menciptakan kerja sendiri. Dan tidak kalah sukses, ya. Di mana saja itu, bisa di perkebunan. Banyak sekali perkebunan yang membutuhkan tenaga khususnya ilmu tanah, ya. Apalagi kalau kalian mau bekerja di luar Jawa, ya. Kita mempunyai banyak PTPN dan juga perusahaan-perusahaan swasta, dan semuanya membutuhkan keahlian ilmu tanah. Kemudian juga konsultan, kemudian juga bank. Jangan lupa, ya, saya mempunyai beberapa teman itu yang
karirnya cukup bagus di bank bagian kredit, kemudian juga wira swasta. Nah, nanti saya sebutkan ya. Jadi alumni kita ada yang menduduki karir puncak itu sebagai dirjen ya, di kementerian itu dirjen. Sudah ada beberapa yang menjabat, ada dirjen di Kementerian Pekerjaan Umum, kemudian ada juga dirjen prasarana dan sarana di Kementerian Pertanian, misalnya Pak Gadot Irianto ya, Pak Dr. Gadot itu beberapa kali jadi dirjen, juga dirjen tanaman pangan. Kemudian di perkebunan ada Mas Bagas Angkasa ya. Mas Bagas Angkasa itu dulu adalah direktur utama holding ya. Jadi PTPN itu dibuat holding dari PTPN 1 sampai 14. Nah kemudian yang peneliti ya, peneliti tadi termasuk yang di kementerian tadi ya. Nah kepala-kepala BPTP itu banyak juga yang lulusan dari Fakultas Pertanian ya, khususnya juga Departemen Tanah, Kepala Balai. Jadi kalau di Kementerian Pertanian itu ada balai-balai penelitian, nah itu beberapa kali dijabat oleh lulusan kita ya. Kemudian kalau memilih menjadi dosen, ada yang pernah jadi rektor di Universitas Bengkulu ya. Di Bengkulu itu banyak sekali lulusan dari Departemen Tanah, mungkin sekitar 15 orang. Nah sudah banyak yang guru besar, bahkan salah satunya sekarang jadi dosen di Amerika Serikat, yaitu Profesor Dr. Iin ya, itu S1-nya di UGM, Bu Iin Handayani, kemudian sempat jadi dosen di Bengkulu dan sekarang dosen di Amerika Serikat. Kemudian yang jadi dekan banyak sekali ya, yang jadi dekan di Fakultas Pertanian di seluruh Indonesia ya. Ada yang dekan di UPN itu Pak Dr. Partoyo, kemudian juga ada yang dulu di Bengkulu ya, di Lampung, kemudian juga di Pontianak itu S2 S3-nya dari UGM, Dr. Dena, Profesor Dr. Dena. Nah kemudian kalau untuk swasta, bagaimana dengan swasta? Nah lulusan Prodi Ilmu Tanah itu ternyata piawai juga dalam berbisnis ya. Nah, ada yang namanya Mas Insinyur Hari Hardono, itu mempunyai perusahaan besar itu sekitar 30. Nah, pertama kali beliau sebagai dengan latar belakang tanah itu membuka pabrik pupuk ya. Ikut dulu sekitar 10 tahun bekerja di perusahaan pupuk, kemudian setelah tahu seluk-beluknya kemudian mendirikan pabrik pupuk. Kemudian sekarang grupnya Saraswati Anugrah Makmur itu sudah menggurita ya, menjadi hampir mungkin sekitar 30 perusahaan ya, termasuk menjalar ke properti. Tapi beliau mengatakan bahwa agribisnis masih menguntungkan ya. Jadi kecintaannya kepada ilmu tanah masih dibuktikan dengan bisnisnya, yaitu di bidang pupuk dan juga analisis tanah air dan tanaman ya, juga produk-produk itu. Kemudian di konsultan ada yang di bawah saya tapi juga sudah sangat berhasil ya dengan PT NASA-nya ya. Kemudian juga ada perusahaan-perusahaan yang didirikan meskipun tidak sangat besar tapi cukup bisa menghidupi orang juga, artinya dia justru malah memberi lapangan kerja ya, itu banyak. Jadi kemudian juga ada yang bekerja di perkebunan ya, ada yang sekarang salah satu menjadi direktur utama PTPN, kemudian juga ada yang direktur di PT Grijayan Pineapple, itu juga S1-nya dari tanah ya. Jadi itu beberapa alumni yang masih banyak sekali alumni yang sudah sangat berhasil, dan kuncinya adalah sukses itu adalah tekun dan serius ya, dan tetap menjalankan perannya itu sebagai mahasiswa aktif. Jadi tetap berkegiatan ya, jadi jangan lupa meskipun kuliah juga tetap aktif di misalnya keluarga mahasiswa ilmu tanah, juga di DEMA ya, karena pengalaman itu akan membekali. Jadi ketika kita melamar pekerjaan itu kerjasama, teamwork, kemudian pengalaman organisasi itu menjadi hal yang sangat penting ya. Dan banyak yang membuktikan bahwa meskipun mungkin nilainya tidak bagus, tidak mencapai cum laude atau tidak mencapai 3, tapi juga sukses karena kemudian ada pengalaman
ketika mahasiswa sebagai aktivis itu justru akan menjadi bekal yang berharga ya, dan mempunyai nilai bagus untuk kedepannya. Jadi baik, itu yang bisa saya sharingkan. Nanti kalau ingin bertanya lebih lanjut bisa hubungi saya itu online terus ya, saya mempunyai beberapa perangkat, ada Instagram juga, ada Facebook, WA, dan kalau saya tidak sibuk pasti saya jawab ya. Begitu, selamat bergabung dengan Departemen Tanah, Program Studi Ilmu Tanah. Semoga kerasan dan enjoy ya, dan nikmati masa-masa indah sebagai mahasiswa, tapi juga bekali diri dengan ilmu dan juga keterampilan untuk kedepannya nanti. Sukses mahasiswa baru Fakultas Pertanian UGM, Departemen Tanah, Prodi Ilmu Tanah 2020. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain itu, Departemen Tanah juga membawahi suatu organisasi mahasiswa ilmu tanah yang dikenal dengan Keluarga Mahasiswa Ilmu Tanah atau KMIT UGM. Keluarga Mahasiswa Ilmu Tanah merupakan wadah bagi mahasiswa program studi ilmu tanah untuk mengasah skill non-akademis baik hard skill maupun soft skill. Halo teman-teman, nama saya Aan selaku Ketua Keluarga Mahasiswa Ilmu Tanah atau yang biasa kita singkat KMIT. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu KMIT. Nah, KMIT adalah salah satu himpunan mahasiswa yang dimiliki oleh Departemen Tanah. Nah, di sini teman-teman bisa mengembangkan skill teman-teman dari segi akademik maupun non-akademik. Nah, karena kita mempunyai 7 bidang yang bergerak di hal yang berbeda-beda. Nah, yang pertama adalah PSDM atau pengembangan sumber daya mahasiswa. Yang kedua ada kesejahteraan mahasiswa, yang ketiga ada keilmuan, yang keempat ada kewirausahaan, yang kelima ada media dan informasi, yang keenam ada sosial masyarakat, dan yang ketujuh ada hubungan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Romdan. Saya selaku Wakil Ketua KMIT bidang internal yang membawahi 4 bidang. Yang pertama yaitu PSDM. PSDM adalah bidang yang memfasilitasi teman-teman untuk mengembangkan jati diri sebagai mahasiswa ilmu tanah. Yang kedua KESMA, yaitu bidang yang menyediakan informasi seputar perkuliahan, dan juga KESMA membawahi 2 biro. Yang pertama biro keolahragaan dan yang kedua biro kesenian yang menampung minat dan bakat dari teman-teman. Yang ketiga keilmuan, yaitu bidang yang memfasilitasi teman-teman untuk mendalami materi perkuliahan, dan juga bidang keilmuan ini membawahi 1 biro, yaitu biro SST atau Soil Specialist Team, untuk menyediakan mentor dan juga mempersiapkan tim dalam mengikuti perlombaan. Yang keempat ada bidang kewirausahaan, yaitu bidang yang melatih teman-teman dalam mengembangkan jiwa kewirausahaan. Perkenalkan, nama saya Didi Laksono. Saya sebagai Wakil Ketua Eksternal yang membawahi 3 bidang. Yang pertama yaitu sosial masyarakat, yang mewadahi teman-teman yang memiliki jiwa sosial tinggi serta mewujudkan tridharma perguruan tinggi yaitu pengabdian. Yang kedua yaitu media dan informasi. Bidang ini mengelola segala informasi yang berkaitan dengan ilmu tanah UGM. Yang ketiga yaitu hubungan masyarakat dan proximity. Bidang ini memiliki tugas menjalin hubungan baik dengan pihak eksternal, serta memiliki 1 kabiro yaitu Proximity atau Forum Komunikasi Mahasiswa Ilmu Tanah Indonesia. Sekian perkenalan dari Departemen Tanah Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada. Semoga bermanfaat. Semangat teman-teman!